Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di latihan soal sumatif akhir semester IPA kelas 9. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan gambar penampang melintang telur amniotik berikut. Fungsi dari bagian yang diberi keterangan huruf X adalah huruf X itu adalah yolk atau kuning telur. Fungsinya adalah untuk memberikan suplai nutrisi ke embrio. Kita lanjutkan nomor 2. Ada gambar sel saraf atau neuron. Bagian nomor 7 berfungsi untuk nomor 7 ini adalah selubung mielin ya, dekat dengan nodus Ranvier. Ini fungsinya adalah mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Lanjut, nomor 3. Sebuat trafo diketahui memiliki jumlah lilitan primer 500, jumlah lilitan sekunder 5000 dan tegangan primernya 220 volt. Maka besar tegangan sekundernya adalah, baik, kita menggunakan rumus ya. Diketahui dulu NP tegangan atau jumlah lilitan primer 500, NS jumlah lilitan sekunder 5000, VP tegangan primer 220 volt. Yang ditanyakan adalah tegangan sekunder atau VS. Dengan rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Kita masukkan angkanya. 500 per 5000 sama dengan 220 per VS. Kita kali silang ya. 500 dikali VS sama dengan 5000 dikali 220. 500 dikali VS sama dengan 1 dikali sama dengan 1.100.000. Maka VS sama dengan 1.100.000 dibagi 500. Jadi tegangan sekundernya atau VS-nya adalah 2200 volt. Kita lanjutkan nomor 4. Ada sebuah gambar akuarium ya atau wadah yang berisi ikan di dalamnya. Diketahui massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan dalam akuarium. Oke, kita lihat dulu ikan ini berada pada kedalaman berapa. Nah, ikan ini berada pada kedalaman H ya, 140 dikurangi 60, yaitu 80 cm atau 0,8 meter. Tadi massa jenisnya 1000 rho ya, kemudian gravitasinya 10. Maka tekanan hidrostatis pH sama dengan massa jenis rho kali gravitasi G dikali kedalaman ikan atau benda yang tercelup ke dalam zat cair ya. 1000 dikali 10 dikali 0,8. 10.000 dikali 0,8 hasilnya 8.000 Newton per meter persegi atau Pascal juga boleh ya. Kita lanjutkan nomor 5. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing 8 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom terletak pada jarak 6 cm. Jika konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom, hitunglah gaya kolom antar kedua benda. Baik, kita lihat yang diketahui muatan 1 8 kali 10 pangkat min 6 kolom, muatan 2 itu tipe ya, Q2 ya, itu ya 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom, jaraknya antar dua muatan 6 cm atau 0,06 meter. Maka kita menggunakan rumus gaya kolom F sama dengan konstanta K dikali Q1 dikali Q2 dibagi jarak atau R dikuadratkan. Maka 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,06 dikuadratkan atau pangkat 2. Maka kalikan dulu angka di depan angka 10 pangkat ya. Itu ada angka 9 kali 8 dikali 4. Hasilnya 288. Baru kita hitung 10 pangkatnya. Nah, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya 10 pangkat min 3 per 0,06 dikuadratkan. 0,06
dikali 0,06, hasilnya 36 kali 10 pangkat min 4 ya. Maka 288 dibagi 36 hasilnya 8. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 hasilnya 10 pangkat 1. Maka 8 dikali 10 pangkat 1 yaitu 80 Newton. Baik, kita lanjutkan kembali. Terakhir ada soal bonus ini ya. Sebuah rumah menggunakan alat-alat listrik sebagai berikut. Ada lampu pijar, jumlahnya 5, masing-masing 20 watt. Dia menyala 12 jam sehari. Kemudian lampu ini jumlahnya 6, masing-masing 10 watt. Dia menyala 10 jam tiap harinya. Dan televisi jumlahnya 1, wattnya 80 ya. Dia menyala 10 jam per hari. Maka hitunglah besar energi listrik yang digunakan selama 30 hari. Lalu hitung juga biaya penggunaan listrik yang harus dibayar dalam 1 bulan jika tarif per kWh adalah Rp500. Bagaimana cara mengerjakannya ini? Oke, silakan coba kalian kerjakan sendiri. Kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, demikian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.